Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Yesaya 47 ayat 10, engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Saudaraku yang terkasih, keadaan dunia saat ini benar-benar mengerikan, benar-benar gawat, darurat saudara. Mengapa? Karena dunia dipenuhi dengan orang-orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan rohani. Buktinya, banyak orang merasa aman-aman saja sekalipun telah melakukan begitu banyak dosa. Sudah menipu di sana di sini, melakukan korupsi, terlibat dalam seks bebas, memakai atau mengkonsumsi dadah atau narkoba, berselingkuh di sana sini, tetap saja tidak merasa bersalah, menyesal pun tidak. Orang-orang yang berlaku demikian itu sama artinya telah meremehkan Tuhan, menganggap Tuhan tidak maha tahu, atau bahkan menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Saudara, jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat yang ke-7. Setiap ketidaktaatan pasti mendatangkan akibat. Nah, Alkitab sudah mencatat bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman, yaitu tidak lagi punya rasa takut akan Tuhan. Setiap kali orang melakukan dosa, alasannya selalu yang dikemukakan, maklum, manusia biasa, penuh dengan banyak kelemahan, banyak kekurangan. Jadi sah saja, memungkinkan saja bila orang melakukan dosa, oke-oke saja. Saudara, cara berpikir demikian mengakibatkan hati nurani orang menjadi kebal, menjadi mati bahkan, dan telinganya pun menjadi tebal terhadap teguran. Mereka tidak lagi peduli dengan akibat yang harus ditanggungnya, masa bodoh. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Ibrani 2 ayat 1 hingga yang ketiga. Saudara,
Orang percaya yang telah diselamatkan dan tahu akan kebenaran adalah wajib untuk hidup dalam kebenaran itu. Jika ada di antara orang percaya yang masih hidup dalam dosa tapi merasa diri aman-aman saja, jangan tunda-tunda waktu untuk segera bertobat, saudara. Ibrani 10 ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Karena itu ingatlah, perbuatan dosa hanya akan menuntun orang kepada kebinasaan kekal. Justru sebaliknya, ketaatanlah yang membawa kita untuk memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, kenyataan yang Tuhan nyatakan bagi kami bahwa dunia tidak aman-aman saja. Itu bermakna bahwa kehidupan kami juga harus tetap berjaga-jaga dan berwaspada supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Tuhan, setiap hal yang ditawarkan oleh dunia membawa kami untuk jauh dari Tuhan, bahkan hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan kami menyadari Tuhan bahwa itulah yang akan membuat kami jauh daripada kasih dan kebaikan Tuhan, bahkan kebinasaan kekalah yang akan kami peroleh. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan kami, Tuhan tegur kami, supaya kami tidak merasa aman-aman saja, kemudian kami tidak berjaga-jaga, tetapi justru sebaliknya kami harus menyadari dan bergantung penuh kepada Tuhan, supaya kami memiliki kepekaan rohani untuk mengerti apa yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan, dan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau kembali ingatkan kami, karena apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman Allah hari ini. Meteraikanlah dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ada kalanya ku ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa, tapi ku ingat kebaikannya, kesetiaannya. Dia tak pernah gagal di hidupku, tak selalu mudah untuk setia, tak selalu ku dapat percaya. Tapi satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Dia selalu ada di hidupku. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan di dalam lembah. Kau tetap bersamaku. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku kekal. Ada kalanya ku ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa, tapi ku ingat kebaikan-Mu Tuhan. Dia tak pernah gagal
untuk setia. Tak selalu ku dapat percaya, tapi satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Dia selalu ada di hidupku. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku kekal. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Amin. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku kekal. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Dengan iman kami mau nyatakan Tuhan. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku kekal. Di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu harapanku kekal. Sekali lagi kita nyatakan di dalam-Mu. Amin. Di dalam-Mu harapanku kekal. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Dan kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.